Halo, selamat datang di Departemen Fisika. Pada adik-adik yang baru saja diterima di Departemen Fisika, kami ucapkan selamat. Anda diterima di Departemen Fisika, salah satu Departemen Fisika yang terbaik di Indonesia. Jadi, kami dari peminatan instrumentasi fisika akan menjelaskan sedikit mengenai profil yang ada di Departemen Fisika. Jadi, pada dasarnya Departemen Fisika kita nawarkan instrumentasi fisika itu ada di semester 5. Jadi kalian bisa memilih peminatan instrumentasi fisika mulai di semester 5. Jadi tujuannya kami berikan ini di instrumentasi fisika ini adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dalam menganalisis, analisis instrumentasi elektronika, dalam menduplikasi, dalam memodifikasi, mengembangkan, merancang, maupun melakukan inovasi, termasuk membuat prototipe alat-alat instrumentasi elektronika yang digunakan untuk saintifik maupun industri. Jadi banyak kompetensi yang kalian dapatkan pada saat kalian memilih di instrumentasi fisika. Di antaranya adalah kalian akan mempelajari sensor dan beberapa aplikasinya, lalu kalian juga mempelajari pengukuran fisika, termasuk dengan nanti adalah interfacing dengan komputer. Lalu kalian juga akan mempelajari sistem microcontroller termasuk embedded system, termasuk nanti kemudian kalian di dalam pengukuran kalian akan mempelajari metrologi, termasuk nanti data-data yang kalian dapatkan kalian perlu analisa, lalu perlu diproses. Nanti kalian akan dapatkan teknik-teknik bagaimana cara memproses sinyal fisika. Kalian juga akan mempelajari sistem kendali maupun kontrol. Jadi pertama-tama yang perlu kalian tahu bahwa instrumentasi adalah satu alat, satu koleksi instrumen yang dipakai untuk observasi, pengukuran, dan kontrol. Jadi instrumen itu sendiri adalah satu device yang dipakai untuk mengukur untuk memanipulasi variabel. Nah, ini kalau kita lihat bahwa instrumen itu berada di mana-mana, mulai dari sistem yang paling kecil sampai sistem yang besar sekalipun. Jadi yang kecil dalam order atom, yang besar dalam order skala kosmik. Ya. Jadi ini ada beberapa contoh lagi yang lain lagi. Jadi kita lihat tadi di situ ini ada beberapa contoh kaitan dengan instrumentasi ini dipakai untuk medical, ya, misalnya apakah untuk EKG, EEG, atau termasuk instrumentasi yang sifatnya adalah wearable. Ya, di sini ada contoh yang sederhana, gitu, alat pengukur sederhana. Termasuk instrumentasi yang kalau kita lihat, jadi instrumentasi juga ternyata juga bisa dipakai untuk di pertanian, di bagian kedokteran, atau termasuk analisa yang kaitan dengan atomik. Di sini misal di lab CERN di sini kalau kita lihat ini ada orang ini siklotron, gitu. Jadi untuk mempercepat gerak partikel, ya, mengkontrol gerak partikel, lalu kemudian analisanya. Jadi apa yang kita lihat, yang kita di sini, apa yang kalian dapatkan, harapannya kalian bisa melakukan analisa, menelaah alat-alat analitik di fisika. Alat-alat analitik misalnya macam-macam alat-alat yang kalian gunakan untuk penelitian fisika. Jadi kalian juga harapannya bisa juga melakukan modifikasi alat-alat sederhana dari peralatan analitik, termasuk tentunya harapan kita juga kalian bisa membuat desain sederhana dari alat-alat yang sudah tersedia lalu disempurnakan, gitu. Jadi kira-kira inilah apa yang kalian dapatkan. Jadi arah peminatan kita ke ITC, instrumentasi kontrol, instrumentasi pengukuran, dan pemodelan di sini ya. Gitu. Ada 4 macam yang kita kerjakan. Jadi sekarang kita lihat potensi apa saja yang kalian dapatkan pada saat kalian setelah lulus. Jadi dengan bekal ilmu yang kalian dapatkan di instrumentasi, jadi bekalnya yang paling penting adalah analisis dan problem solving skill di sini. Kalian bisa gunakan untuk macam-macam industri, baik dipakai untuk industri teknik pengukuran, pengendalian, penyimpanan atau pengolahan data, observasi data. Nah, lulusan ini diharapkan mampu bersaing dengan sektor industri yang terkait dengan kontrol, pemrograman, sistem kendali, akuisisi data, monitoring, robotik, teknologi informasi, dan lain-lain. Nah, bisa juga kalian bisa sebagai peneliti atau nanti bisa melanjutkan kuliah studi lanjut, gitu. Misalnya kalau kalian mau teruskan lagi ke level S2 maupun
S3 nanti. Dan seterusnya setelah itu kalian bisa teruskan misalnya jadi peneliti atau kembali ke universitas sebagai pendidik. Jadi ini ada beberapa bidang profesi yang biasanya diperoleh dari mahasiswa lulusan kita. Jadi bisa bidangnya bisa sebagai engineer, network engineer, access engineer, dan seterusnya, atau macam-macam di situ. Terus kemudian juga ada beberapa lembaga yang banyak menyerap lulusan-lulusan kita di sini. Ya, di sini baik dari Batan, dari lembaga pemerintah, gitu, Batan, BMKG, LIPI, Baskot Nasional, Depiknas, BPT, dan seterusnya kayak gitu. Termasuk yang swasta, ya. Jadi ada Yokogawa, ABB, Siemens juga dipakai. Banyak juga yang berkecimpung di industri elektronika, telekomunikasi, termasuk juga yang di luar dari bidang instrumen. Jadi bekalnya apa? Bekalnya karena analisa, termasuk misalnya ada juga yang ke perbankan gitu misalnya. Kalau kalian masih mau berkecimpung di instrumentasi, itu bisa diteruskan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya, baik di S2 maupun di S3. Dalam lingkup nanti bisa kalian dapatkan untuk di sains maupun di engineering. Ya, itu kira-kira yang kalian dapatkan pada saat kalian mempelajari di peminatan instrumentasi fisika. Ya, kami berharap kalian sukses di Departemen Fisika dan dapat membangun negeri kita yang saat ini sedang dalam kondisi tidak normal. Ya. Sekian, selamat siang.